Anak-anak, Bapak ingatkan sekali lagi, besok itu kita ada kegiatan geotour. Bagi yang sudah dapat izin dari orang tua, wajib ikut. Ya? Eori? Ya, Pak. Tolong dibantu Bapak kumpulkan surat izinnya. Pak, saya mau pergi, Pak. Nakuya, mana surat izinmu? Itu, Pak, sama Eori. Kan sudah dikasih mamanya kita. Ini Dan, sudah di tangan mamamu. Mamanya Eori itu, Pak. Geotour itu sangat penting. Selain menambah nilai kalian yang masih kurang, ini banyak ini yang nilainya rendah-rendah ini. Itu juga sangat penting untuk kalian di masa depan. Supaya kalian tidak tersesat nantinya. Ya? Bos, coba tidur. Makan dulu. Oh, makan. Opi. Makan dulu. Mau kemana kita ini sebenarnya? Itu yang saya tahu. Katanya rekreasi. Coba telepon Napi. Tanya ke Bella tuh kayaknya. Begitu. Kayaknya. Ya bagus, karena hari ini kita akan ikut kegiatan geotour untuk menambah ilmu supaya kita semua siaga bencana. Supaya apa? Siaga bencana. Nah, hari ini kakak tidak sendiri, kakak ditemani pematerinya kita, namanya Kaneni Mujahidin. Jadi adik-adik, geotour hari ini kita mau jalan-jalan ke jalurnya Ongkoro atau Sesar Palukoro. Kita mulai dari Jalan Cemara, habis itu ke Prumnas Balaroa, terakhir di Pantai Talise. Adik-adik sudah siap? Siap. Paksa. Gol. Paksa. Gol. Terus. Gol. Balas. Iya, Mama. Oh, Bara, ini dia. Iya, Tante, ini saya. Udah dulu, Mai. Ada dalam angkot ini. Pergi geotour. Nanti lagi buat teleponnya. Nanti saya bantu juga Assalamualaikum. di mana utara juga. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah lari. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Ais, sudah betul lagu ini Rangakas. Soalnya gempa di Beto Bola Lu itu saya coba lari karena itu tanah tak belah-belah. Daerah di Indonesia ini berbeda-beda kondisinya. Begitu juga dengan resiko gempanya. Contohnya di sini, di Palu ini, berpotensi likuifaksi. Jadi Dan, kalau gempa dan likuifaksi, kita mau lari kemana? Adik-adik ingat kejadian kemarin toh? Yang di Prumnas Balaroa, di Petobo. Sebagian orang selamat karena lari ke tanah yang keras. Ada juga yang naik ke atas atap. Tapi yang paling betul itu, harusnya kita tidak membangun rumah di tanah yang beresiko likuifaksi. Jadi adik-adik, ini adalah jalur patahan yang dilewati oleh Sesar Palukoro. Semuanya sudah tahu sesar itu apa? Belum.
sesar adalah patahan atau keretakan di permukaan bumi. Sesar Palu Koro adalah bagian retakan yang memanjang dari utara ke selatan, dari Selat Makassar sampai ke Teluk Palu. Kota Palu yang kita tinggali sekarang ini, tepat tempat kita berdiri ini, menerus sampai ke Kabupaten Sigi. Masih. Jadi adik-adik, gempa bumi di Sulawesi Tengah juga pernah terjadi pada tahun 1927, 1938, 1996, dan 2012 yang diakibatkan oleh sesar Palu Koro. Dan September 2018, Om Koro bangun lagi, mengakibatkan gempa yang sangat kuat sekali. Oke, pelan-pelan turun ya adik-adikku. Pelan-pelan ya, lihat langkahnya. Yang di belakang dosa. Dari mana, Om? Oke. Habis ambil puing-puing bangunan ini. Mana rumahnya, Om? Sana ya. Itu di sana. Itu yang sudah tumbuh rumpu-rumpu itu. Sama tiba-tiba tuh. Aku lagi lari ke Satu suka teman selalu tiba-tiba. Sudah cepat dah. Baru berapa langkah saya keluar dari rumah itu. Sudah gempa. Pokoknya tak belah-belah itu tanah. Pokoknya bagar, tidak tahu sudah saya kayak sudah rasa kiamat itu. Cuma komi sendiri waktu itu? Iya. Cuma tidak ada, pokoknya saya sudah pikir lagi mau selamatkan saya punya anak, istri. Tak belah-belah tanah. Pokoknya 4 hari itu baru saya dapat saya punya keluarga itu. Iya dan Oma, sabar Om. Saya lanjut materi dulu. Oh iya. Iya. Tak boleh? Iya. Apa kau di sini? Kau ini nambongo. Balik. Diemin sudah ya, bapak paksa orang ikut getur. Bawa siapa sore juga kau pergi kencing. Gara-gara kau saya ikut ini. Gara-gara kau juga kita tersesat di sini. Apa kamu orang di sini, Nak? Tersesat kami, nah, dari rombongan sekolah. Tadi kami ada belajar tentang likuifaksi. Lu apa? Lokabasi? Likuifaksi. Ini tanah Balaroa, Ina. Oh, nalodo. Dulu itu, Ana, pernah kejadian di Balaroa. Sama persis seperti kejadian yang kamu lihat sekarang ini. Tapi bukan likuifaksi namanya.
Nalodo. Artinya, tanah yang lembek kayak lumpur. Likuifaksi adalah fenomena alam yang terjadi akibat guncangan gempa. Tanah mencair seperti lumpur sehingga kehilangan kekuatannya. Kak, kenapa bisa mencair, Kak? Di Balaroa ini dulu, sebelum ada ini Perumnas, tempatnya rawa-rawa dan kebun sagu. Orang-orang datang kemari, bakasi mandi sapi sama kuda. Apa banyak air di sini? Coba adik-adik bayangkan, misalnya ada loyang berisi air, habis itu adik-adik isi kerikil di dalamnya, isi tanah, isi pasir. Baru adik goyang-goyang itu loyang seperti gempa. Tak hambur kan? Kak, berarti pas terguncangnya air yang ada dalam tanah Balaroa ini naik ke atas lalu bercampur dengan batu dan tanah-tanah. Pintar sekali. Itulah yang dinamakan likuifaksi. Terjadi di setiap gempa walaupun ukurannya kecil. Tapi yang terjadi di Perumnas Balaroa ini menjadi sejarah likuifaksi terbesar di dunia. Bukan Perumnas Balaroa kita orang bilang ini, nak. Kita bilang dulu Tagari Lonjo. Artinya tanah balumpur. Makanya dulu itu kita orang tidak pernah datang bajual, apalagi babangun di sini. Apa bukan tempatnya? Tidak aman. Pada tahun 1980-an, pemerintah bersama investor menjadikan daerah Tagari Lonjo sebagai perumahan atau pemukiman warga. Daerah Tagari Lonjo ditimbun dengan tanah dijadikan Perumnas Balaroa. Dulu itu juga di sebelah timur Tagari Lonjo ada yang namanya Tonggo Magau. Tempatnya kerbau-kerbau Raja Palu. Nah, pada suatu hari kerbau Raja Palu itu hilang. Udah hilang. Kerbau raja yang hilang itu ternyata terjatuh di lubang dekat Tonggo Magau. Lubang itu disebut pusentasi. Pusentasi? Ina, bukannya itu tempat mandi-mandi. Pusentasi di Perumnas Balaroa tembus di Teluk Palu. Sini nak, Ina bawa. Yori, Baras, kenapa kamu orang? Sakit? Istirahat sini juga ya? Kerbau raja yang hilang itu didapat sudah jadi bangkai di pesisir pantai Talise. Ina, kalau betul pusentasi di Balaroa, kenapa mamaku juga tidak dapat di sini? Kan yang Ina bilang ini kerbaunya raja, bukan manusia. Kalau Talise ini, apa artinya? Talise. Pohon ini dari zaman dulu banyak sekali tumbuh di sini. Seperti kebun. Ina, kalau air laut naik, apa dibilang? Pada tahun 1927,
Gempa di Palu mengakibatkan gelombang air laut naik sampai ke darat. Orang tua dulu bilang itu 3 gelombang atau bomba Palu. Bomba Talu. Dulu itu orang-orang Besusu melihat 3 gelombang besar dari arah laut sebelum sampai ke darat. Tsunami diambil dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan, nami artinya gelombang. Tsunami yang terjadi di kota Palu kemarin diakibatkan oleh gerakan sesar Palu Koro. Tsunami di daerah Indonesia ini juga bermacam-macam, karena kondisi di daerah kita berbeda-beda. Contohnya di sini, garis pantai Talise ini panjang sekali. Jadi segaris sesar Palu Koro-nya itu dari pinggir mall sana. Nah, terus sampai ke tengah laut sini. Maksud saya, laut yang itu. Yang itu. Jadi adik-adik, kalau kita rasa gempa kuat sekali, tidak usah tunggu himbauan. Segera cari tempat yang tinggi, hindari bibir pantai. Begitu, Nak. Ina pulang dulu. Kamu orang juga harus pulang. Belum ada rombongannya kita sampai, Ina. Tunggu saja. Di mana rumahnya Ina? Jauh, Ana, di gunung. Di gunung mana, Ina? Nanti kami ke sana lagi. Mau dengar ceritanya Ina. Tidak usah. Nah, sekarang kamu orang tutup mata. Mana anak-anak? Anak-anak di belakang mana? Anak-anak tadi, yang 2 orang itu mana? Eori, buka mata. Eori, buka matanya. Barah, buka mata. Barah, buka matanya. Eori, ya, buka matanya ya. Barah. Kawan dengar kisahku tentang lanskap yang indah, antara berkah dan ancaman alam. Di celah lembah dan gunung, meliuk sungai-sungai, muara sejuta harapan. Peristiwa bencana alam di tahun 2018 berupa gempa bumi yang disusul dengan bencana lainnya seperti tsunami dan likuifaksi membuat kita, masyarakat yang hidup di Sulawesi Tengah itu sadar akan pentingnya sebuah langkah literasi bencana. Kita harus belajar dari sejarah kebencanaan di Sulawesi Tengah yang sudah luput dari pengamatan kita selama beberapa dekade. Padahal kalau kita mau belajar, tanda-tanda yang telah diberikan oleh alam kepada kita itu sudah sejak masa lampau, banyak jejak yang bisa kita pelajari. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak telah melakukan respon bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah sejak Oktober 2018. Pada saat itu kami melakukan respon yang terkait dengan pemulihan psikososial bagi anak-anak dan kelompok rentan. Seiring dengan berjalannya waktu, kami merasa membutuhkan untuk memberikan edukasi terkait kesiapsiagaan bencana kepada kelompok anak-anak di sini. Maka dibuatlah film Pada Suatu Hari. Film Pada Suatu Hari ini merupakan buah karya Yayasan PKPA bekerja sama dengan TDH Jerman dan Mercy Singapura. Tentunya apa yang dilakukan oleh Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Indonesia ini minimal menjadi role model terhadap pelaksanaan atau pembelajaran yang ada di sekolah, dan film ini juga bisa memberikan nuansa atau tambahan wawasan bagi satuan pendidikan
tentang pelaksanaan mitigasi bencana. Kita